Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air, 27 pemain dipanggil oleh PSSI. Inilah wajah baru Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan September 2025. Halo teman-teman sepak bola Indonesia, ada kabar panas dari PSSI nih. Patrick Kluivert baru saja merilis 27 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Banyak wajah lama, ada kejutan baru, tentu jadi bahan perbincangan. Yuk kita bahas bareng-bareng di podcast kali ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama. Berikan komentar, kritikan kepada kita, dan juga kritikan kepada PSSI agar selalu on the track dalam menjalankan tugas memajukan Timnas Indonesia. Baik rekan-rekan semuanya, inilah pemain yang akan dipanggil oleh PSSI dalam FIFA Matchday pada September 2025. Yang pertama ada Nadeo Argawinata, goalkeeper, Hernando Ari, goalkeeper, kemudian Emil Audiro, goalkeeper. Berikutnya di back ada Rizky Ridho, J. Itzes, Jordi Amat, Justin Hapner, Mezil Gers, kemudian ada Chandy Walsh, Kelvin Verdong. Kemudian juga ada Yakob dan Yance Sayuri, dua bersaudara Sayuri. Kemudian Dean James, Joe Pelupesi, Beckham Putra, Nathan Chowaon, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Tom He, Kevin Dix. Ada Eliano Renders, Ramadan Sananta, Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, kemudian Mark Klok, dan yang terakhir ada Stefano Lillipali. Itulah nama-nama ke-27 pemain yang sudah dirilis oleh PSSI dan juga Erick Thohir di Instagram, dan juga PSSI Timnas Indonesia yang telah merilis 27 pemain. Ada Mark Klok yang masuk, kemudian Stefano Lillipali yang masuk ya. Meskipun mereka ini adalah pemain-pemain lama Timnas, tapi kita akan mengupas kenapa ada Martin Paes yang cedera. Tetapi kita tenang, masih ada Emil Audiro yang nanti akan kembali dipercaya sebagai goalkeeper. Ada nama baru juga, Beckham Putra ya. Meskipun Beckham Putra ini waktu yang lalu, pertandingan yang lalu itu juga dipanggil ya, tapi kali ini dia akan menjadi kepercayaan oleh Patrick Kluivert. Ada Jordi Amat, Tom He, Struijk masih jadi andalan. Ini bukan hanya sekedar daftar pemain yang dipanggil, tapi juga peta kekuatan Garuda jelang FIFA Matchday. Kemudian ada juga pemain-pemain diaspora seperti ada Emil Audiro, kemudian juga Joe Pelupesi, Tom He, Verdong ya. Ada juga pemain yang sudah mapan seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan lain-lain. Kemudian kita akan menganalisis kenapa Patrick Kluivert tetap mengandalkan mereka ya. Jadi kalau saya sih begini ya, ada pertanyaan yang menarik buat Anda semuanya. Apakah dominasi diaspora atau naturalisasi yang sehat untuk regenerasi Timnas Indonesia? Itu pertanyaan dari kita ya. Apakah dominasi pemain diaspora ataupun naturalisasi itu sehat untuk regenerasi? Jadi nanti Anda bisa menjawab di kolom komentar. Kita ada Emil Audiro yang saat ini di Cremonense, Joe Pelupesi yang ada di Liga Belgia, Tom He yang belum dapat klub, Verdong ini pemain yang matang ya di berbagai posisi, di kiper, kemudian di stopper, playmaker, dan juga Kelvin Verdong di wingback kiri. Kemudian ada juga pemain-pemain yang udah ya secara usia udah matang. Ada Jordi Amat, Sandy Walsh ya. Karena juga kita kehilangan Ivar Jenner yang nampaknya dia mengalami cedera di Utrecht kan, dan belum dimainkan oleh klubnya di Utrecht di Liga Belanda Eredivisie. Dan ini adalah menarik ya pertanyaan buat kita semuanya. Tadi kita udah menyebut pertanyaan apakah dominasi naturalisasi diaspora ini sehat untuk regenerasi timnas ya.
Saya melihat untuk ya waktu yang tidak banyak yang kita miliki untuk tentu saja timnas Indonesia akan mencoba uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon. Secara kedua tim ini tidak terlalu bagus dalam permainan. Bisa kita lihat dalam tayangan-tayangan yang ada di media YouTube ya, bagaimana Kuwait dan juga Lebanon. Cuman begini ya, FIFA Matchday September itu memang kita mencari lawan yang nggak terlalu berat, tapi krusial untuk tes skuad ini. Apa yang bisa diuji? Yang pertama, soliditas lini belakang timnas Indonesia. Ada kiper, kemudian Jordi Amat, Kevin Dix, Kelvin Verdong, kemudian Rizky Ridho, Michel Gers, kemudian juga ada Jade Ses yang nanti akan diuji dalam soliditas di lini belakang. Berikutnya adalah kita juga akan menguji kreativitas timnas Indonesia di lini tengah. Ada Tom Hei, Mark Klok, Beckham Putra, Ricky Kambuaya. Kemudian ini juga mengetes kreativitas lini tengah kita yang kita miliki. Ada Tom Hei, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Beckham. Siapakah yang nanti akan dimainkan sebagai stopper? Apakah Mark Klok ataukah juga Joe Pelopesi? Ya, nanti yang dipasang sebagai stopper karena Ivar Jenner udah cedera, nggak bisa ya dipanggil oleh timnas. Berikutnya juga ada di tengah ada Beckham Putra, juga Tom Hei. Ini Beckham Putra dan Tom Hei hampir sama karakternya. Dia, kalau Tom Hei itu lebih sebagai spesialis, dia mengatur tempo serangan di lini tengah. Sedangkan Beckham ini manuvernya juga cukup bagus, cuman terlalu kadang bagaimana dia nggak bisa mengontrol dirinya, sehingga dia bisa kita lihat beberapa pertandingan yang lalu saat kita melawan tim Jepang, dia overlapping dan banyak bolanya yang hilang. Apakah nanti Ricky Kambuaya itu dipercaya ataukah Beckham Putra dia? Kemudian efektivitas di lini depan. Kita ada Rafael Struijk dan Marcelo Ferdinand yang tampaknya tidak dipanggil dalam timnas U23. Jadi yang bisa kita lihat adalah kedua pemain ini dipanggil untuk membela timnas Indonesia, timnas senior. Oke, dari 27 pemain yang ini mencerminkan kombinasi pengalaman ataupun juga regenerasi. Pertanyaan untuk Anda semuanya, menurut kalian apakah ke-27 pemain ini sudah cukup kuat untuk melawan Lebanon dan juga Kuwait, bahkan siap menghadapi Arab dan juga Irak di kualifikasi Piala Dunia, atau masih butuh tambahan naturalisasi baru? Ya, itu Anda boleh jawab di kolom komentar. Apakah ke-27 pemain ini cukup matang, cukup kuat untuk menghadapi Kuwait dan juga Lebanon, atau juga mereka ini ke-27 pemain ini cukup kuat untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Irak dalam kualifikasi Piala Dunia? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Kita akan bertemu dalam sesi yang lain. Jangan lupa berikan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber, dan juga berikan komentar kepada kita, kritikan juga boleh kepada PSSI agar dia stay tune, selalu berusaha untuk memajukan timnas Indonesia. Baiklah, dari Jakarta Studio saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and ciao.